pengen sukses sih, cuman yang lebih ini jadi dokter sih pengennya, cuman gak mungkin. Kalau kegiatan di Bru sih paling ngelayanin tamu yang baru datang. Terus kalau misalnya ada kegiatan yang lain cuman kayak gunting-gunting tisu, abis tamu keluar lap meja kayak gitu. Di sini aku punya masalah, punya problem masalah keputihan. Awalnya sih nggak tahu keputihan itu tuh bakal berbahaya atau enggak. Biasanya nyari informasi dari teman-teman aja. Gimana, pernah keputihan nggak kayak gini? Terus biasa aja kali, ntar juga hilang. Pengen banget ya periksa, cuman dari kayak biaya, terus pengeluaran juga kan banyak. Gaji Kelly tuh cuma 750. Ongkos aja kan sebulan 360 ya. Kadang sisanya itu buat mama. Jadi kalau misalnya untuk berobat yang langsung rutin kayak gitu nggak bisa. Kelly nggak pernah saya untuk pikir bawa ke dokter nih Kelly ini nggak pernah sih, saya nggak pernah nanya gitu. Saya sibuk kerja, jadinya saya nggak terlalu matiin anak juga gitu. Soalnya kan udah pisah dua-duanya, jadi Kelly hidup sama mama kandung sama Yatiri. Pas Kelly kerja di kafe gitu kan, ayah di sana nggak setuju kayak gitu. Akhirnya dia nggak anggap Kelly gitu sebagai anak. Saya juga nggak pernah cerita sama tetangga masalah keputihan. Kayaknya mau cerita tuh malu. Cuma dia suka sakit, dia bilang kok main kali sakit sih mah. Kadang-kadang khawatir juga sih gitu. Kadang-kadang dia suka kelewat sakit juga. Cuma saya kadang-kadang mau bilang apa gitu, minum apa gitu. Sedang saya nggak pernah merasakan seperti itu gitu. Kelly, Intan kenal dari SMP waktu pas kelas 1 sampai kelas 3 Meli pisah sendiri ya. Iya. Intan pernah rebutan sama Nopi waktu kita lagi main jujur-jujuran dari botol kayak gitu. Terus pernah juga kan sama Meli rebutan Awil. Siapa? Mungkin pacaran yang sekarang ya, anak zaman sekarang mah udah parah ya, nggak tahu batas, intinya nggak tahu batas. Jadi waktu itu di sekolah sempat mau ngadain yang namanya tes kevirginan, tes keperawanan. Itu katanya sih dengan kalau kita masuk ke gerbang sekolah, kalau misalkan kita udah nggak perawan lagi, itu bakal bunyi gerbangnya. Itu bakal bunyi, tapi kalau misalnya yang masih perawan, itu ya nggak akan bunyi gerbangnya. Lu kadang suka keputihan gak sih? Oh iya, pernah. Keputihan bukan yang wajar ya? Tapi keputihan tuh ada dua tau. Maksudnya keputihan tuh ada yang kental gitu kan, kayak ada yang ingus, terus ada yang cair gitu kan. Katanya kalau misalnya yang cair-cair gitu kan, gatalnya itu loh, gatal bu. Oh iya. Tapi ada yang bilang sepele, ada yang bilang enggak. Tapi ada yang bilang itu penyakit. Iya sih. Yang bener tuh penyakit ya? Lu kalau mau cari tahu kepikiran lu kemana? Kalau orang tua, iya. Paling nyokap. Enggak gitu. Bukan nyokap. Kata nyokap lu apa? Belum pernah bilang sih. Jadi kalau misalnya kita kayak keputihan juga kayak itu, kita nanya ke dokter kandungan. Iya. Iya kali ya. Kalau kandungan itu nggak harus. Ini sama hamil doang ya? Setahu gue sih gitu. Orang hamil doang. Iya yang doang. Kalau misalnya buat ngecek doang? Nah itu dia, gue nggak tahu ngeceknya ke dokter apaan. Tapi kebanyakan sih yang kalau dokter-dokter kayak gitu yang udah nikah semua sih ya. Tapi saya kita cewek Badung kalau kita kesana. Wanita kalau
sudah menstruasi ya harusnya memang memeriksakan diri ke dokter kandungan. Tumor-tumor kandungan tuh nggak hanya pada wanita yang usia reproduksi ya, itu ada juga yang terjadi pada anak-anak perempuan masih kecil ya. Nah mestinya apakah dia remaja ya mesti mencari atau bertanya ke dokter spesialis kandungan untuk dinilai. Nah, sekarang harus menyingkirkan rasa malu ya. Kalau memang di situ ada keluhan, jangan sampai karena kita malu akhirnya katakan ada kanker nggak ketahuan gitu ya. Ke dokter kandungan itu jauh lebih nyebelin daripada gue harus ke dokter gigi. Dari resepsionis itu udah ditanya nona atau nyonya. Isi form pasti ada nona atau nyonya, itu pasti ditanya. Jadi kayaknya itu adalah pertanyaan paling urgent di dalam institusi itu. Dan formulirnya itu tuh ada kayaknya nggak ada ruang buat kita bilang kalau kita single gitu. Udah pasti aja nyonya. Hubungannya gitu gue nona apa nyonya, bukannya status kesehatan gue gitu yang lebih penting. Berapa bulan yang lalu teman kantor gue ngajakin pemeriksaan pap smear kolektif. Wah lucu juga nih pap smear, mahal gitu kan kalau sendiri, dan itu gratis. Ya udah, gue dengan PD-nya gue daftar lewat mailing list kantor. Gue ikutan dong. Sampai di sana tentunya dikasih form, ada tulisan nyonya dan nona gitu-gitu. Gue isinya nona, terus kemudian dipanggil sama susternya. Ini kartunya nona kan mbak? Nona kan bukan nyonya? Iya. Mbak udah nikah belum? Belum. Tapi ini kan untuk yang sudah menikah gitu, kenceng di depan orang-orang yang lagi. Ntar sakit loh mbak, masuk-masukin itu kan. Emang nggak takut ya nanti kalau robek atau apa gitu? Enggak lah, kenapa harus takut? Jadi begini ya, kalau pap smear itu kan harus vaginanya dibuka. Kalau dia belum berhubungan seksual, dokternya merusak selaput darahnya dong. Oke, saya sudah tidak perawan. Dan gue sebenarnya harus ngomong itu keras-keras gitu. Sebentar ya saya tanya ke dokternya dulu. Berapa lama mereka kembali lagi bilang bahwa itu adalah peraturan dari rumah sakit yang bilang bahwa yang belum menikah tidak bisa memeriksakan pap smear. Harus pakai izin suami loh. Ntar kan mempengaruhi kalau gimana-gimana kan yang marah calonnya situ. Mulai tidak wajar ketika dia mempertanyakan kenapa tidak menikah. Kalau gue nggak mau nikah terus kenapa gitu? Ya makanya nikah, jadi nggak begini nih penyakitnya. Masa saya harus nunggu entah kapan 5 atau 10 tahun lagi sampai saya kawin, saya baru ke dokter, keburu busuk kali nanti. Akhirnya gue disuruh pulang. Ya udahlah, saya malas ngadepin mereka nggak mau ngelayanin. Mungkin petugasnya itu nggak ngerti bedanya antara kata-kata setelah menikah dan setelah hubungan seksual gitu. Oh dokternya pasti ngerti. Ya, aku nemuin dokternya, aku bilang aku seks aktif, aku bilang aku punya penyakit. Dia bilang tetap ini prosedur, kalau orang yang bisa pap smear di sini adalah orang yang sudah mempunyai surat menikah. Pada saat gue keluar dari situ, gue melihat mereka giggle dengan satpam di belakang gue karena kengototan gue untuk memeriksakan diri gue gitu, memeriksakan kesehatan gue. Perilaku mereka tuh mengolok-olok. Makanya saya selalu mengatakan, kan dulu memang menikah, setelah menikah saya selalu bilang ini bukan soal menikahnya tapi soal hubungan seksualnya. Aduh, agak trauma ya, agak kesel gitu. Cuman bingung juga mau nanya ke siapa yang kira-kira tahu ginekolog yang terbuka untuk orang-orang yang berstatus belum menikah gitu, untuk periksa kayak gitu tuh di mana. Saya masih belum tahu deh. Oke, nama gue Cinzia dan gue line producer di proyek ini. Dan gue rasa gue juga harus mencoba sendiri untuk merasakan apa yang dialamin perempuan-perempuan ini. Nama saya Naya. Nama saya Sandra. Kita kesini tadi untuk coba cek pap smear. Untuk kepentingan film ini, aku menjadi nona. Oh ini gedung ini mungkin. Oh ini. Kita daftar dulu, nanti baru dilihat. Statusnya udah nikah atau belum? Pengaruh nggak? Pas masuk ditanya dengan susternya, keluhannya apa? Kalau misalnya mau pap smear, hah? Emang mau pap smear? Kan masih nona. Emang beneran nggak boleh ya mbak? Kan itu nanti dicolok. Dicolok kemana mbak? Dicolok ke Meki kata mbaknya. Miswanya komplain.
Ini siapa yang bercena kan? Tidak perawan Biar lagi. yang pecahin alat. Jadi what happened kan gue masuk sama Naya nemenin gue ke sana. Dan begitu dia masuk, oh dia orangnya sangat menyenangkan. Oh selamat siang dokter. Selamat malam. Selamat malam. Oke, an old dokter, dokternya tua, rambutnya putih, kupingnya caplang gitu, lucu banget. Saya mau Udah berumah tangga? di 98 deh. Hah? Belum juga. Jadi gimana mau pas smirnya dari mana? Udah punya pacar? Udah hubungan sama pacar? Kapan mau nikah? Cinta ya? Yang pingin gitu siapa? Pengen gituan saya dan dia. Tapi yang banyak kan dia? Enggak juga, saya juga banyak. Ya kebetulan kita semua butuh lah dokter, namanya juga manusia. Terus dia langsung nyuruh cek ya. Dia langsung ya udah naik aja dulu. Sakit gak? Aneh. Dan begitu gue naik, dia periksa gitu kan. Everything is okay, oh ya bersih gini gitu. Terus baru gue pikir kan udah nih gue mau ngambil barang, seret tiba-tiba dia menaruh tangannya di paha gue. Why are you doing this to yourself? Mulai di situ gue berhadapan dengan seorang psikolog. Kesan pertama waktu gue masuk ketemu dokternya, kesannya dokternya grogi. Kamu pasmir. Buat apa pasmir? Kamu udah sering hubungan? Iya. Orang tua kamu nggak bingung apa? Kamu pasmir? Kesannya karena kamu mau pap smear, orang tua kamu udah tahu. Orang tua saya kan nggak ada di ruangan ini. Nah, udah tahu belum orang tuanya pernah hubungan? Apa hubungannya? Nah gini, kalau ibu kan terus terang asal gue udah ngakuin itu pasmir, berarti kan udah pernah melakukan hubungan. Ya satu, karena statusnya Mbak Maya kan masih gadis. Perdebatan itu agak panjang karena gue juga nggak menjawab tahu apa enggak. Gue jawabnya kan saya sudah 26 tahun, ya kan. Nah, apa hubungannya orang tua saya tahu kayak enggak, kayak saya pasmir kayak hubungannya apa gitu? Sebelum gue keluar ke ruang konsultasi lagi dia memegang gue seperti ini. Kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Adalah dia tiba-tiba menyebutkan prayer Bapak kami, tapi dalam bahasa Inggris. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, Amen. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yes or yes? Yes. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, Jauhkanlah kita dari temptation. but deliver us from evil. And what are you doing now is evil. But it's not my evil. I'm not evil. Yeah. You're doing is evil. Berarti dia ngatain gue setan dong. Jangan disia-sia. Itu pondok. Tapi udah ada kan Tuhan ada tujuannya. Adalah tujuan berkorban untuk semua orang. Bangsa Indonesia bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Pancasila. Pancasila nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada tempat di Indonesia tidak percaya sama Tuhan. Tidak ada tempat. I want to know my health. You can be nice to me, but you have your place to be nice to me. Di negara ini harus bertuhan. Kalau percaya bertuhan, Tuhan kan tidak di luar nikah itu ya, tidak ada. Apa untungnya dokter tuh kayak nanya orang tuanya udah tahu apa belum, seakan-akan orang tua saya bisa menghukum dokter. Kalau nanti ada misalnya hasilnya, bisa perlu tindakan lanjutan. Nah kita di Jawa Timur yang ini harus orang tua. Ya itu kan nanti. Makanya, Bapak saya belum mulai pap smear udah dibilangin kalau nanti ada kanker ganas ya gimana, nggak serem. Kan kemungkinan. kamu masih nona, biasanya nona jangan ke pap smear. Dia bilang nggak sih, kita tetap ngasih pap smear. Terus abis itu kenapa ini Dia sempat ngomong gini. Kalau di kita orang timur, kalau selama kamu belum nikah, itu masih dalam hubungan orang tuanya. Itu kan secara norma budaya ya. Tapi kalau secara legal Enggak apa-apa ya. Legal untuk orang timur tetap orang tua. sampai umur berapa? Sampai menikah. Sampai menikah. Kalau misalnya Kalau saya sudah 47 tahun tapi belum menikah, terus orang tuanya udah nggak ada, siapa? Apa kalau gitu dianjurkan lebih gampang pas saya masuk saya bilang nyonya aja ya pas ngisi formulir. Pokoknya terserah kamu. Kesimpulannya seorang wanita itu sebelum dia menikah, jadi sebenarnya dia nggak pernah independen karena kalau dia masih single usia berapapun gitu ya, mau 26 tahun mau berapa tahun gitu. Harus ada pendamping orang tua. Saya kan
tidak tahu apa-apa. Dalam kondisi saya yang sudah diceritain tadi itu 4 bulan nggak perlu mens nggak nggak saya teratur. pap smear? Hubungannya berapa lama? Ya, sering. Sering. Udah lebih dari setahun. Udah. Ya udah nggak mau kita pap smear. Di ending dia menyatakan ya kamu butuh pap smear gitu. Yang gue sayangkan, yang mengecewakan itu cuman kalau memang endingnya kayak gitu ya pap smear dulu gitu. Kenapa kok ribet banget awalnya? Ribet. Dia mau pasien-pasien yang chest plank. Yang ini suami saya sudah menikah berapa tahun, atau saya berhubungan seks tapi ibu saya udah tahu, udah ketahuan gue pecun. Akhirnya nggak pap smear. Gue bilang tunggu nanti lah, gue ngerokok dulu. Malah udah stres. Gue juga udah bete sama dokternya. Pelayanan itu yang di Indonesia ini masih sangat banci dan tidak memikirkan, dan itu namanya diskriminatif, itu namanya abusive, itu namanya melanggar hak asasi manusia. Kita lupa tuh mereka tuh hidup yang nyaman itu karena pasien loh. Where is the responsibility? Secara kewajiban konsumen dia sudah membayar dokter kan. Nah dokternya kok dia dibayar berapa sih sama negara untuk bicara bahwa kamu masih perawan? Dokter kan kita kan membantu. Jadi kita tidak boleh menghakimi, oh kamu nih bobrok, bener nggak bener, nggak bisa. Itu yang tidak mereka sadari, bahwa dengan tidak memberikan akses kepada knowledge and information and fact, itu akan mendorong anak-anak muda atau juga semua orang ke dalam kegelapan, di mana mereka meraba-raba di mana ya dapat informasi. Gelap gelap gitu. Water rushing through and I find cold and warm at the same time, rising under a cloud of white, flow forever, can stop it now, with the kiss from the sun god, new things I sacrifice, my body sings. Ya, nggak bisa dibilang itu penyakit atau ada kumannya. Kalau misalnya dia nggak berbau, tidak berwarna, sama nggak gatal kan. Kalau misalnya putihan berlebihan, terus pakai obatnya habis, bisa aja itu karena tumor. Sebenarnya sih takut ya periksa, soalnya dalam waktu pas baca-baca buku itu kalau ke ginekolog itu langsung diperiksa dari mulut rahimnya kayak gitu. Periksa dari mulut rahim, jadi kayaknya nggak mau periksa, soal takut. Masa bacanya aja udah ngeri banget gitu, apalagi langsung periksa bener, langsung ke ginekolognya kayak gitu. Takut sih, susah, jadi nggak mau diperiksa, nggak mau, takut. Jadi gimana? Iya, enak banget mau ke dokter. Ya Allah, jadi gimana ntar? Ya ke dalam dong. Sekalian. Lo ngomongnya nyantai aja, pasti dokternya kan gini. Loh, emang ya gimana suami lo? Yang enggak, orang saya nggak bersuami gitu kan. Kan saya gitu kan Nama gue Adi Kusmaningrum, umur gue 37 tahun. Gue sebenarnya kalau mau bilang nona atau nyonya itu sebenarnya berpasangan, tapi nggak bisa dibilang nona atau nyonya karena dua-duanya perempuan pasangannya. Jadi nonya. Hari ini gue mau ke dokter SPOG, mau memeriksakan rahim. Gue baru aja dapat SMS dari temen gue yang tiba-tiba bilang, Dek, kalian pernah pap smear gak sih? Secara kita udah umur segini gitu, karena ternyata dia ada miom. Gue adalah lesbian yang anti penetrasi. Jadi terus terang gue takut banget kalau ke ginekolog terus diperiksa-periksa gitu, terus harus dimasuk-masukin gitu, terus
aduh, nggak banget. Menurut gue it's a breakthrough sebenarnya gitu, dengan dia yang kayak dulu anti penetration yang menurut gue yes aja deh gitu. Ayo deg-degan ya. Oh keringetnya banyak banget, deg-degan ya? Mama pap smear, mama smear. The first enter it should be my right no? Masa barang-barang itu tahu gitu kan? Eke yang merawanin duluan. Kesel. Dikit, bubun dikit. Oh iya maaf deh. Maaf ya. Sayang. Jalan. Oh jalan. Ih gak bener. Secara udah kepalanya anti penetrasi banget gitu kan. Dengan ide itu aja gue gak bisa gitu kan. Gak nyaman. Tapi the other side gue tahu kesehatan reproduksi gue. Semua sudah terasa mudah. Jadi tadi kan kita masuk ke ruang dokter. Jadi aku concern dan aku ingin pap smear, ingin USG dalam. Dan dia sangat bagus ya karena kan kita tanya banyak, dia menjawab banyak hal. Pap smear itu kita mau ngambil selaput lendir di mulut rahim, deteksinya arah kanker mulut rahim. Kalau dari USG kita bisa melihat rahim. Di rahim itu kelainannya kan yang umum adalah miom. Telur kelainannya yang umum yang sering itu kister. Ya nggak nyaman sedikit lah kata dokternya, tapi nggak sakit. Yang penting kamu relax. Ya bilang kalau gue masih virgin. Selaput darahnya ya rusak dong. Apa dok, yang penting kan gue bisa diproduksi. Kalau jadi duit diborahin sih saya suruh pertahanin. Ya dia, enggak kok nggak sakit-sakit banget. Bersatu melupa suram dan nasib. When do you want me to accompany you? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tegang. Maaf ya. Dok, sakit aw. Udah Mbak, udah tahan. Sakit banget ya. Aduh. Enggak apa-apa deh kok. Bisa. Asal santai. Keringetan. Dia sangat menenangkan gitu, sangat nyaman banget deh dokternya gitu, maksudnya bagus ya, she is a good dokter buat aku. Bersatu Nggak apa-apa, rahimnya bagus, cuman memang nggak ada mio, si dokternya. Cuman memang ada masalah radang di mulut rahimnya, itu yang harus diobatin. How often sih? Berapa sering kita sebenarnya harus periksa ini regularly? Well, kalau misalnya sexually active paling enggak setahun sekali. Gue bilang dari om tantenya, terus generasi dia sendiri, sepupu-sepupunya itu yang udah meninggal, rata-rata meninggalnya karena kanker. Jadi dia bilang itu harus reguler, dan regulernya setahun sekali karena secara faktor genetis itu rentan terhadap kanker. Kebangkitan nasional nih, perayaan 1 abad. Tapi mau ngerokok sekarang? Belum, Pak, masih panas. Belum, masih panas. Kamu pinter banget tadi. Ampun, I'm so proud of you. Tapi inget ya, kata dokternya, you have to do it regularly. It's not going to be, ini kan kamu masih virgin aja sebenarnya, cuman ya gak enak ngomongnya. It's much easier next time. I promise you that.
Ini baru selesai dandan, mau siap-siap pergi ke Bolu. Ini kita orang sekarang di puncak Gunung Bulu. Adanya kuburan Gunung Bulu itu dari pembelian pemerintah Belanda untuk penguburan golongan Tionghoa. Adanya tahun 1893. Sampai sekarang yaitu hampir 100 tahun lebih ya. Tempat kuburan ini biasa kalau bahasa Mandarin itu Yusan Yusui. Yusan Yusui ada pegunungan, ada air, ada pemohonan, ada penghijauan. Itu rasanya nyaman gitu. Jadi cocok. Ya enggak. Wong mbak ya paraku yo. Mbak iki tak puenane double. Ya. Kok dingenane kalau Pokoknya Bulu terkenal murah. Iya. Ya sedoso yang menangsa. Wah, ya utuh yang ini piye. Oh, utuh ini kok ndak langsung main. Oh, isin. Biasanya ngisin-ngisin ya. Kenalin, nama saya Nur. Tiap malam saya bekerja malam di sini. Dari duit di sini. Pelanggan saya kebanyakan dari Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung. Blitar ya ada juga, Diri. Rata-rata ya 20 ke atas, ada yang 50 ke atas juga. Kalau anak muda kan ada yang maunya mabuk gitu. Kan orang mabuk itu kalau main agak lama. Bedanya kalau yang tua sulit untuk membangunkan gitu. Iya, sebelumnya saya pernah di lokasi Ngujang. Karena tidak bisa pulang, ya tidak mau. Kalau di sini kan bisa pulang tiap hari, bisa tahu keadaan anak-anak. Aku Udin. Kalau jadi preman, kita di sini mulai 94, 14 tahun. Jadi kalau kesehariannya mbak-mbak yang kerja di sini sekitar 65 sampai 80 orang. Kalau dari umur mulai dari kisaran di atas kepala 2 ya. 20 ke atas lah, 20 sampai 40 ke atas. Bahkan 50 ke atasnya masih ada kerja di sini. Kebanyakan dari Trenggalek, dari Tulungagung sendiri, dari Blitar. Siapa ya? Cari-cari dulu. Kalau ada, kalau enggak ada ya enggak. Pernah main, pasti pernah main.